kelancaran dan ketertiban acara apel agar menonaktifkan speaker atau di-unmute kecuali ketika sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan AP, MSI. Yang terhormat Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Kasih Pengawasan Ibu Hajah Wiwin Widiawati SHMM. Yang terhormat Kasih Pelayanan Ibu Rise Silvana SSTPMAP. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan semua peserta apel yang kami hormati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, apel Minggon di lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara.
laporan pembina apel yang akan disampaikan oleh Kasih Pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 kepada Ibu Hajah Wiwin Widiawati SHMM. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Izin saya menggantikan Ibu Kasih Pelayanan, gantian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, yang saya hormati rekan struktural Kasubag TU beserta Kasih Pelayanan, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu lainnya yang hadir di room Zoom. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, bahwasannya pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, ada kegiatan 4 mingguan secara virtual. Izin menyampaikan laporan perihal presentase kehadiran hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, yakni untuk Karawang jenjang SMA negeri 100%, untuk SMK negeri 100%, dan juga SMA swasta di sini persentasenya 68% karena yang hadir hanya 13 orang dari 19 orang. Untuk SMKS yang hadir hanya 12 orang dari 97, dan juga SLB 100%. Sedangkan yang Subang hadir 100%, untuk SMA SMKN 75% dari 16 orang yang hadir 12, sedangkan untuk SMA swasta 26% dan SMK swasta 6%. SLB 75% dan Purwakarta dari 17 total yang hadir 12, sedangkan untuk SMK negeri 100% dan SMA swasta yang hadir dari 12 7 orang, SMKS 44 yang hadir 11 orang sehingga 25%, dan SLB yang hadir pada tanggal 14 dari 6 orang yang hadir 3 orang sehingga 50%. Untuk selanjutnya kami sampaikan juga laporan sebagai berikut. Bentar, Pak. Sebagai berikut, untuk Kabupaten Karawang khususnya kita telah menerbitkan bentar, Pak. Kita telah menerbitkan untuk PTMT, di mana seperti biasa dari minggu ke minggu, yakni SMA yang hadir dan menyelenggarakan PTMT 49 sekolah, sedangkan SLB 3 sekolah, dan SMK 96 sekolah. Untuk kegiatan vaksinasi tidak ada perubahan, masih tetap di posisi 91% untuk siswa, dan juga untuk GTK 96,18, sedangkan berikutnya perihal kegiatan penilaian prestasi kerja kepala sekolah atau PPKS masih berjalan sesuai schedule. Dan terakhir, selain perihal tindak lanjut FGD, kegiatan DAK Fisik SMA baru akan ditindaklanjuti mulai hari ini, Selasa sampai dengan hari Jumat. Juga perihal Festival Mustika Rasa mau ditinjut sesuai perintah kepada panitia provinsi. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mangga Pak Mu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak arahan dari pembina apel
kepada Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para peserta apel para peserta rapat mingguan yang hari ini bisa hadir semuanya. Saya tidak panjang lebar karena saya lihat dari minggu ke minggu juga yang hadir juga orang-orang yang sama. Sementara kita bekerja juga dengan semua, tidak hanya orang-orang yang hadir di tiap rapat saja. Saya hanya mengingatkan bahwa kita bekerja ini bukan Superman. Kepala sekolah, Sepura KCD, staf KCD itu bukan Superman. Tetapi kita harus membangun tim yang baik. Untuk membangun tim yang baik, ya komunikasi, kolaborasi. Yang saya lihat, ini kita nggak pernah ngeh dengan komunikasi. Bahkan cenderung abai dengan komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan informasi kepada orang lain dan menerima informasi dari orang lain. Misalkan rapat ini aja. Udah tahu paspornya salah, tapi tidak dikomunikasikan. Sama halnya dengan yang lain. Tugas-tugas lain di sekolah, banyak yang tidak terkomunikasikan. Bagaimana komunikasi kepala sekolah dengan para guru, dengan pengawas, dengan TU, cenderung kurang baik, kurang maksimal. Bagaimana komunikasi dari KCD sesama struktural, juga kurang maksimal. Dari KCD ke sekolah, dari pengawas ke sekolah. Kita cenderung abai dengan komunikasi. Padahal kolaborasi, koordinasi, itu melalui komunikasi yang baik. Jika saya mungkin agak kencang hari ini, tolong mari kita perbaiki komunikasi kita. Bagaimanapun tanpa komunikasi, niat baik kita, ide-ide kita, nggak bisa tersampaikan. Pasti berbenturan dengan yang lainnya. Padahal tidak. Ya. Contoh yang lain, SKP kita, TRK kita di Dinas Pendidikan ini paling jeblok dibanding dengan dinas-dinas yang lain. Memang hak setiap guru, setiap kepala sekolah memberikan nilai. Mau 10, mau 9, mau 8, mau 5, mau 7, hak kita perorangan. Tetapi dari sinilah terlihat bagaimana kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga banyak terjadi di kita yang memberikan nilai hanya 7. Padahal itu kalau 7 itu di TRK itu jeblok, ya masuk jeblok. Tetapi masih banyak kita yang ngasih nilai 7. Memang itu hak kita untuk memberikan nilai. Padahal kalau komunikasi kita bagus, kemudian kebersamaan kita bagus, saya kira hal-hal kesalahan kita, kekeliruan kita bisa disampaikan dengan baik. Sehingga nilai-nilai kita di antara 8, 9, dan 10. 10, 9, dan 8 paling kecil. Itu pun hanya beberapa orang. Tetapi tidak. Di lingkup distrik, padahal di sana banyak yang S3, banyak yang S2 ya. Tetapi ya komunikasi kita memang dinilai kurang efektif ya. Komunikasi kita, kebersamaan kita juga kurang bagus. Sehingga dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, nilai SKP kita ya yang peer review itu paling jeblok dibanding dengan dinas-dinas yang lain, selalu paling bawah karena banyak sekali yang memberikan nilai sampai ke angka 7, bahkan ada juga yang di bawah angka 7 ya. Nah itulah menunjukkan bahwa kebersamaan kita memang perlu banyak dibangun. Hari ini setiap Selasa kita cobalah membangun kebersamaan, komunikasi. Tapi faktanya kan kita nggak pernah memperhatikan, sehingga yang hadir juga nggak terlalu banyak. Ya, coba akan kita perbaharui lah bagaimana mekanisme yang lebih baik, barangkali memang jenuh dengan pola seperti ini. Mulai minggu depan, nanti pemimpin apel akan bergantian. Hari Selasa sekarang Selasa yang akan datang nanti Pak KTU, kemudian terus berurut ke Bukasip Pelayanan, Bukasip Pengawasan, balik ke saya lagi, terus berurut. Sehingga materi juga akan lebih spesifik. Kalau saya mungkin terlalu umum ya. Sehingga tolong mulai minggu depan Pak KTU dijadwal kembali. Nanti pembina apelnya silakan di pemateri di rapat minggunya silakan bergantian. Yang masih saya.
Barangkali jenuh dengan apa yang saya sampaikan, terlalu global, tidak menjurus ke hal yang lebih substantif. Itu yang pertama, mulai minggu depan tolong diperbaharui. Kemudian notulensi tolong di-share di grup-grup. Hari ini rapat, ya paling banter 3 hari lah. Masih rapat, ditulis poin-poin pentingnya, tolong di-share di grup-grup untuk dijadikan bahan tindak lanjut. Kemudian hari ini saya juga mengingatkan, yang pertama, Bukasi pengawasan untuk mustika rasa tolong ditetapkan. Ini komunikasi kita ini kurang bagus antara MKKS Provinsi, MKKS Kabupaten, kemudian tim di KCD, ini aing-aingan kerja masing-masing, sehingga hasilnya saya kira nggak akan maksimal. Yang pertama, hari ini tolong tetapkan penanggung jawab untuk display mustika rasa di provinsi. Nggak tahu tanggal berapa. Harusnya tanggal besok, tapi saya nggak tahu, takutnya salah. Karena per kabupatennya kalau nggak salah 5 terbaik. Kalau nggak salah ya, berarti saya salah ngomong. Karena memang saya nggak tahu juga. Itulah saya heran lah, komunikasi kita yang kurang bagus deh, padahal hebat-hebat pendidikannya. Pak Bukasi pengawasan tolong tetapkan penanggung jawab per kabupaten. Misalkan Kabupaten Karawang, misalkan ya Pak Suwandi, sebagai penanggung jawab untuk display mustika rasa di Bandung. Kalau nggak salah besok, nggak tahu besok atau lusa saya nggak tahu. Silakan dicari tanggal berapa. Kemudian penanggung jawab display di kabupaten masing-masing. Karena ada 2 display di kabupaten dan ada yang dibawa ke Bandung. Kalau di Bandung kudu dipraktekkan, kalau di kabupaten hanya dipajang. Kalau nggak salah juga tuh ya. Kalau nanti ditunjuk setelah rapat ini silakan, atau di rapat ini silakan ditunjuk, misalkan untuk di Bandung Karawang oleh Pak Suwandi, untuk di Karawangnya sendiri oleh Pak Sepul atau oleh Pak Makmur, oleh siapa silakan ditunjuk, termasuk juga di Subang dan di Purwakarta silakan ditunjuk supaya tidak saling lempar-lemparan. Hari ini akan ditetapkan karena waktu sudah sangat mepet. Kemudian kewajiban-kewajiban silakan MKKS Kabupaten Kota, Kabupaten, Karawang, Solo, Purwakarta, koordinasi dengan MKKS Provinsi. Kewajibannya apa? Saya nggak tahu seperti apa kewajibannya. Yang berikutnya, termasuk juga vaksinasi. Nanti Pak KTU, vaksinasi 3 kabupaten tolong dievaluasi. Ya, 3 kabupaten, vaksinasi tetap tanggung jawabnya ada di TU. Silakan dievaluasi berapa capaian per kabupatennya. Agar kita menjadi bagian paling baik, bagian yang menyumbangkan untuk vaksinasi pelajar umur 6 tahun ke atas, vaksinasi anak-anak. Karena syarat vaksin anak-anak, syaratnya adalah vaksin dewasanya sudah 70%. Sementara sekarang Pemda kita masih kebingungan, vaksinnya masih belum 70%. Yang dewasa, yang tua, ya termasuk yang remaja. Untung SMA SMK di Karawang dan di Purwakarta sudah 90% lebih. Tetapi belum kita maksimalkan. Tolong dimaksimalkan agar kita menjadi bagian dari penyumbang yang terbaik untuk vaksinasi, untuk mempermudah vaksinasi anak-anak 6 tahun lebih. Kemudian untuk libur kegiatan akhir tahun ya Natal dan Tahun Baru, silakan hari ini dipertegas. Yang jelas rapat tanggal 23 sudah bisa dimulai. Kemudian libur silakan untuk siswa. Untuk siswa ya, bukan untuk guru. Kegiatan untuk libur bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan lain. Bisa untuk kegiatan penguatan, karakter, atau kompetensi, silakan itu diatur. Kemudian tim penyusun agenda tahunan. Saya kira sampai hari ini belum terlihat. Saya ingin tahun depan agenda tahunan ini rapih. Jangan apa-apa ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk aja ada kegiatan di provinsi, di KCD-nya nggak ada, di kabupatennya nggak ada. Tolong akhir tahun ini buat agenda tahunan. Tahun depan kita mau ngapain? Jadi jangan dibiasakan apa-apa ujuk-ujuk. Ya, pada bisa diprediksi. Sehingga tolong tim penyusun dibentuk, Ibu kasih pelayanan ya, tim penyusun dibentuk beberapa orang saja, hanya menyusun agenda tahunan apa sih yang biasa kita lakukan agar kita bisa mempersiapkan lebih dini. Jangan dibiasakan apa-apa ujuk-ujuk. Akhirnya kan serba keteteran. Padahal bisa itu dilakukan. Saya kira itu
yang saya sampaikan tidak perlu panjang lebar, silakan nanti mulai besok, mulai minggu depan, pemimpin apanya diganti bergantian, mulai Pak KTU, Bu Kasih pelayanan atau Bu Kasih pengawasan, kemudian balik ke saya lagi. Saya kira itu dan hari ini silakan dipertegas untuk rapat-rapat berikutnya. Kemudian tadi yang saya sampaikan silakan diperjelas untuk yang kegiatan Mustika Rasa, karena waktunya juga sudah hampir berakhir ya. Besok sudah ada acara di Bandung di Gedung Merdeka, saya nggak tahu seperti apa mekanismenya. Saya kira itu, mangga diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Izin Pak Mul. Enggak, Pak Haji Agus. Turnuan Pak Mul. Mohon izin Pak KCD bertanya terkait dengan SKP nilai kerjasamanya itu maksimal 76 ya Pak, nggak bisa dimaksimalkan lagi karena kalau nilainya 76 itu berpengaruh kepada nilai-nilai yang lainnya dan mungkin ada penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Itu aja mungkin Pak KCD. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk sana ini dijawab sadayana sesuai dengan bidang masing-masing ya. Siap, Pak. Izin menyampaikan, Pak, berkaitan dengan SKP yang kerjasama memang tahun sekarang sudah dipatok di sistem, Pak. Sehingga kami pengawasan tidak bisa menambahkan lebih. Pernah dicoba 95, akan tetapi kembali 76. Kalaupun ada penambahan maksimal 80 Pak Agus, sehingga itu memang dari sistem seperti itu sehingga tidak bisa ditambahkan. Mangga Pak. Oh gitu ya. Udah Bu, kalau memang udah di sistemnya seperti itu ya berarti ya kita mengikuti aja begitu. Terima kasih Bu kasih pengawasan atas informasinya. Pak izin menyampaikan juga karena dikerja sama 76 maksimal sehingga saya beri nilai yang di kualitas mutunya itu semua 100% Pak, sehingga nanti akhirnya diakumulasikan itu bisa agak besar dibanding nanti kalau misalkan dari sisi kualitas mutu itu tidak 100%, nanti hasilnya akan rendah Pak. Maka kami siasati di kualitas mutu itu semua 100%. Terima kasih Pak. Oh ya, sekalian ini Bu terkait dengan atasan pejabat penilai Bu, itu pengawasan juga ada yang ke Ibu Kasih pelayanan, bahkan ada yang langsung ke Pak KCD sendiri supaya ada keseragaman. Mungkin Bu siapa yang harus kita cantumkan di di SKP terkait dengan atasan pejabat penilai. Itu Bu terakhir mungkin. Terima kasih. Siap. Dalam hal ini Pak Dida mungkin nanti akan menjelaskan selaku fasilitator di cabang dinas. Cuman setahu saya aturan baru ketika semester 1 Pak itu ke ranahnya ada di Kasih Pengawasan dari mulai kepala sekolah pengawas dan Subag TU ada di Kasubag TU cabang dinas. Akan tetapi di semester 2 ini Kasubag TU itu ada di Kasih Pelayanan. Mangga Pak Dida barangkali akan menambahkan supaya lebih jelas. Ya, mangga Ibu. Mangga Pak Dida. Ya, mangga Bu. Ya. Mangga. Ya, atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Pak Dida itu background-nya galon gitu Pak Dida. Untuk SKP sebenarnya sudah disampaikan bahwa untuk yang
Ya Bu. Ya, sudah disampaikan untuk yang tahun sekarang Bapak Ibu ya, karena aturannya kita pakai aturan yang terbaru, maka Bapak Ibu itu agak sedikit berubah. Jadi untuk guru itu atasannya untuk kepala sekolah, kasih pelayanan dan berakhir di Bapak Kepala Cabang Dinas. Jadi seperti itu Bapak Ibu urutannya. Nah, untuk yang TU juga sama. Untuk yang TU itu tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab Kasubag TU sekolah, kemudian naik ke kepala sekolah. Jadi hanya sampai kepala sekolah. Nah, kecuali kalau misalnya tidak ada Kasubag TU. Kalau di sekolahnya tidak ada Kasubag TU, maka sekolah dan berakhir. Nah, seperti itu. Mungkin itu Bu kasih pengawasan Bu Iwin. Mangga. Ya, siap. Agus barangkali sudah jelas. Siap Bu, cukup jelas mungkin ya. Terima kasih. Atur nuhun. Mangga Pak Mul dilanjut. Ada lagi dari Pak Ian, cara pada semoga Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD, untuk kegiatan di liburan ini sesuai dengan rencana terdahulu mau mengadakan festival Jaipongan online itu bagaimana kelanjutannya? Apakah tetap akan dilaksanakan atau tidak Pak? Karena anak-anak sudah berlatih dan menanyakan kapan pelaksanaan festival Jaipongan online-nya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Festival Jaipongan online tetap dilaksanakan Pak di Desember ini, mengirimkan file baru akan berakhir di bulan semuanya masuk di bulan Desember. Tanggalnya sedang kita persiapkan. Nanti seleksinya dibuat bertahap. Setelah diseleksi kita tetapkan yang terbaik. Nanti membuat video ulang. Ya. Kita harapkan ada semacam latihan atau penguatan bagi yang pemenang secara bertahap. Ini sedang kita siapkan. Itu Pak. Ya Pak, terima kasih. Soalnya yang pernah saya coba nggak ada alatnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pak Mul. Iya, Bu Herna, mangga. Izin Pak menginfokan untuk kepala sekolah SMA, SMK swasta, mohon diperhatikan untuk penatausahaan ARKAS tahap 2. ARKAS tahap 2-nya yang berakhir di bulan Agustus, untuk yang belum menyelesaikan agar segera diselesaikan, karena apabila itu tidak dipenuhi maka akan terhambat di pencairan tahap 1 tahun 2022, bahkan mungkin ada beberapa sekolah yang tahap 1 tidak akan mendapatkan BOS. Mungkin itu saja Pak. Iya. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari Ibu Kasih Pelayanan, Bu Rise. Oh, maaf Pak Jaji, mangga Pak Jaji. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Pak KCD serta Ibu Kasih, baik pelayanan, pengawasan, serta Bapak Ibu lainnya. Ini mohon izin saya bertanya Pak, kondisi kasus di lapangan Pak, terkait dengan pengangkatan P3K Pak. Pengangkatan P3K, ini kasus di sekolah kami Pak. Misalkan salah satu bidang studi Pak, bidang studi saya sebutkan aja bahasa Indonesia, itu sudah mencukupi dari tenaga baik yang tenaga
ASN-nya ataupun tenaga honor NCR ataupun honor BOPD. Namun Bapak, ketika ada kiriman, itu kan ada daftar Pak dalam P3K itu. Masuklah tenaga dari luar. Ini bingung Pak, kita bingung. Loh, dengan konteks datangnya P3K yang baru dari sekolah lain, ini akhirnya merubah struktur terkait jam pelajaran Pak. Nah ini kami mesti bagaimana Pak? Sehingga kalau kita melakukan langkah untuk mengeluarkan sekian lama di sekolah, itu kita juga main hati. Sementara kalau kita mau tetap mempertahankan, jam pelajarannya tidak mumpuni karena jumlah pengajarnya cukup banyak, ditambah dengan tenaga P3K yang baru masuk. Ini mohon pencerahannya dari Bapak KCD serta Ibu, baik Ibu kasih pengawasan ataupun kasih pelayanan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTU ikut rapat nggak? Gimana Pak? KTU ikut mungkin Pak. Ini kebetulan saya lagi di Pedes Pak. Ada persiapan P3K Pak. PPKS Pak. Oh enggak Pak, silakan ya. Pak Rizky, Pak KTU hadir nggak? Rizky. Rizky nggak ikut nggak? Adida apa? KTU nggak ada Pak, siap. Masih sakit Pak. Masih sakit Pak ya. Pak Adida dicatat, saya sudah dari beberapa minggu lalu meminta agar tenaga P3K yang lolos itu didata. Siap. Sudah Pak. Ya. Kalau nanti minggu ini ke saya pastikan tenaga P3K sudah tercatat dengan baik persekolahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan pengawas kepala sekolah bahwa P3K itu ASN, mereka sama dengan PNS. P3K itu bukan tenaga honor biasa, mereka adalah bagian ASN, dilindungi oleh undang-undang kepegawaian mengatur mereka. PNS dan P3K yang masih calon ya CPNS ya, mereka direkrut berdasarkan formasi. Artinya kalau ditempatkan di sekolah tidak mau tahu, mereka wajib diberikan jam. Sementara bagaimana yang honor, yang judulnya honor kontrak, berarti dia belakangan. Ya. Jadi PNS dan P3K duluan diberikan jam. Kalau mereka cukup, berarti nggak butuh honor. Kalau dengan PNS P3K bagaimana honor yang sudah ada? Ya, kita kan tidak mengabadikan tenaga honor. Ya. Tenaga honor silakan suruh ikut tes PNS dan P3K sehingga bisa direkrut di P3K. Sehingga hari ini kita sudah menerima P3K yang lolos, silakan itu digunakan di sekolah. Kekurangan jamnya silakan diisi oleh tenaga honor.